pertama perkenalkan torang 5 ini dari Universitas Samratulangi, Fakultas Pertanian, Program Studi Agronomi, angkatan 2024. Torang di sini ada dapat tugas tentang kewirausahaan di mana torang mau wawancara orang yang punya usaha. Di sebelah kanan saya ada Kak Patricia Manali, selaku owner Oriflame dan owner Cafe Alur. Dan kami akan menanyakan beberapa hal tentang kewirausahaan dari awal sampai akhir. Pertanyaan, bagaimana awal Kak memulai bisnis? Selain memulai bisnis, apa yang menjadi Kak target awal dan sampai tercapai kesuksesan Kak sekarang ini? Nah, untuk pertanyaan bagaimana langkah awal memulai bisnis dan apa target yang kita sudah capai lewat bisnis yang kita pilih. Nah, untuk itu sebelumnya salam kenal dulu. Ini dengan Patricia Jessica Manali, biasa orang panggil Cika. Saat ini usia 1 tahun dan sudah menjalankan bisnis Oriflame ini kurang lebih sudah 11 tahun. Sejak semester 8, waktu itu saya sebagai mahasiswa di Unika de La Salle, Fakultas Teknik Informatika. Nah, jadi di sementara susun skripsi di IT, sebagai seorang mahasiswa semester akhir biasanya pengen punya penghasilan sendiri. Nah, dari situ Kak memilih untuk mencari tahu kira-kira ada peluang apa yang bisa diambil lewat bisnis yang bisa dikerjakan oleh seorang mahasiswa. Nah, waktu itu yang dilakukan pertama mencari informasi peluang bisnis di browser, di Google. Jadi cari peluang bisnis untuk mahasiswa dan ketemu blogspot orang-orang terkait bisnis Oriflame. Mereka pada sharing tentang bagaimana pencapaian mereka walaupun masih kuliah, menghasilkan uang, bisnis Oriflame, dan waktu itu bertepatan ketemu salah satu blogspot dari Kak Agustina Asri Duhana, seorang leader yang sudah menjalankan Oriflame sejak kuliah juga dan sudah berprestasi. Bahkan waktu itu yang saya lihat dia sudah punya penghasilan 7 juta per bulan di bisnis Oriflame. Bagaimana seorang mahasiswa tidak mau tertarik, guys? Waktu itu Kak umur 21 tahun, memutuskan untuk mengikuti peluang yang ada di Oriflame ini. Akhirnya singkat cerita ya mendaftar, kemudian dijelaskan bahwa di Oriflame kita bisa menggapai impian yang kita pengen, dan ternyata benar-benar tidak hanya hoax karena di Oriflame disiapin jenjang karir gitu. Jadi kalau kayak di coffee shop ada mungkin dari waiters dulu, barista, naik karir-karir SPV, manager dan lain-lain. Oriflame juga sama, ada karir bisnisnya. Akhirnya tertariklah untuk why not kita sebagai seorang mahasiswa yang sementara skripsian, yang menurut orang-orang harusnya mahasiswa nanti cari kerja setelah selesai kuliah, betul enggak? Tapi puji Tuhan dengan peluang bisnis Oriflame kita sudah bisa menghasilkan sejak masih semester 8 itu. Jadi kita menghasilkan uang dari Oriflame. Bulan pertama kita bergabung, Oriflame kasih bonus transferan di luar keuntungan menjual produk ya, 500.000. Untuk mahasiswa tahun 2014 itu banyak sekali, 500.000. Bulan kedua di luar keuntungan penjualan produk, kita naik level, kita dibayar sama Oriflame hampir 1 juta. Dan di bulan ketiga lah kita excited banget untuk kejar level senior manager. Oriflame transfer bonus bulan itu 5.700.000. Bahkan kita dosen di Unika de La Salle bilang, Cik, nggak usah kerja kan gitu. Fokus Jo, karena ser dulu Oriflame, tapi dosen IT, wakil dekan waktu itu. Oh begitu Ser? Iyo, Oriflame. Dan itu luar biasa sekali perusahaan ini. Sudah, karena fokus Jo di situ. Terus Ser bilang seperti itu. Dan kita memutuskan untuk fokus berkarir. Nah, kalau ditanya apa yang bikin kita excited untuk di Oriflame, karena kita sebagai anak muda yang punya mimpi, jujur kita sang pemimpi. Kita pengen beli motor, pengen beli mobil, pengen traveling, pengen ganti gadget, dan semua dengan cara Tuhan dia berlakukan itu kita lewat Oriflame. Jadi tahun pertama kita puji Tuhan bisa beli iPhone sendiri, waktu itu iPhone 5S yang harga 8 juta, kita beli sendiri. Masuk tahun kedua kita beli motor, dan sekarang sudah jadi motor cafe, motor kuning M3, nah sana Mio kuning, itu tapi motor beli dari uang Oriflame. Abis itu 2 tahun berikutnya kita beli mobil Brio, Honda Brio. Yang tahun lalu kita jual, konsul ambil yang ini, yang hitam gitu. Jadi ternyata untuk anak muda berwirausaha ndak harus tunggu selesai kuliah gitu. Dan yang luar biasanya Oriflame ada peluang. Kalau mau bangun bisnis begini, ini butuh budget besar, berwirausaha, tapi dengan Oriflame orang 99.000 sudah jadi peluang gitu. Jual 1 parfum seuntung 50.000 seperti itu. Jadi sukses di Oriflame memang pilihan dari awal sih. Kita pengen untuk kayak dorang bisa di Jakarta, masa kita nggak bisa. Dan kita berhasil bangun komunitas NLC Manado di. Baik, saya akan bertanya, mau sharing buat orang bagaimana tips agar
supaya kita mendapatkan target yang kadang kalanya pasti ada DP naik turunnya. Oke, bicara tentang target. Iya. Nah, seorang yang berwirausaha itu sangat melekat banget dengan target. Tanpa target tidak akan ada pencapaian, betul nggak? Kayak usaha apa? Jual pulsa aja butuh target. Kita harus closing berapa ya penjualan? Jual tahu tempe aja butuh target. Nah, jadi kalau dibilang, Kak, target tipsnya apa biar kita mungkin walaupun ups and down, capai nggak capai, tetap kita excited, kita tetap semangat. Intinya kalau dari orang yang mau berwirausaha, yang paling pertama tuh mental dan mindset dulu diatur. Kenapa kita mau berwirausaha? Kalau dari awal nggak jelas tujuannya apa, kena tantangan dikit malas, down berhenti, pikir lagi coba bisnis apa Kang. Tidak ada bisnis yang baik selain bisnis yang benar-benar dikerjakan. Kalau orang personalitinya, mindset mentalnya nggak oke, mau gonta-ganti bisnis pun tetap nggak bakal jadi. Gitu. Jadi pertama kali tipsnya itu mindset dulu. Kita sebagai orang yang mau berwirausaha, contoh kita menjalin satu wirausaha apa contohnya, let's say jualan apa. Kita sudah paham belum target marketnya seperti apa, kita mau jual di mana, kemungkinan kendala apa yang kita akan alami, supaya ketika sudah mengalami kendala kita sudah siap. Jadi kita sudah mempersiapkan dari awal. Contoh, Kak, bisa gagal nggak sih dalam hal capai target? Ya bisa. Tapi kan gagal mencapai target bukan berarti orang gagal dalam usaha. Malah itu bersyukur, ada langkah untuk orang belajar. Hari ini kita gagal capai target, apa yang kita dapat dari hari ini case? Oke, kita harus seperti ini. Ada perubahan yang harus kita lakukan. Cara berpikir, cara bertindak. Nah, itu. Sebenarnya kalau orang sudah mindsetnya sudah oke sebagai mindset seorang wirausaha, gagal itu bukan satu masalah sih. Bahkan orang akan anggap itu sebagai partner sepanjang orang perjalanan sukses. Gitu. Jadi gagal ya it's okay. Belajar lagi no, coba lagi. Konsisten lagi, seperti itu. Baik, saya akan melanjutkan pertanyaan. Apa strategi utama agar bisnis tetap berjalan dan berkembang? Oke, tentang strategi bagaimana supaya bisnis tetap berjalan dan berkembang. Untuk masalah strategi, yang pertama selain tadi mindset dan mental, yang berikutnya mungkin tentang persiapan. Bisnis tanpa persiapan pasti buang-buang waktu, buang-buang uang. Persiapan apa? Contohnya, ketika orang mau beli produk apa yang orang mau pasarkan, ya let's say Oriflame kan. Walaupun mungkin orang-orang lihat hanya Oriflame hanya jual-jual produk, semua kalau nggak ada pakai strategi nggak bakal sukses. Oriflame pun butuh strategi. Jadi kayak persiapan diri, contohnya gimana kita berkomunikasi dengan orang, bagaimana kita meyakinkan orang. Bisnis itu, wirausaha itu terkait dengan closing, betul nggak? Bukan cuma di Oriflame kan, bicara closing produk, closing pengikut atau member. Coffee shop juga bicara tentang closing, tentang sales, tentang penjualan. Jadi kalau ditanya strategi apa, ya minimal sebagai owner, sebagai pelaku usaha, orang punya kemampuan selling dulu, kemampuan menjual. Makanya kenapa kalau dibayangkan kenapa harus bisa ada alur coffee. Ilmu sales yang kita punya 10 tahun di Oriflame lah yang kita tuangkan full di sini. Ilmu sales. Kedua, ilmu leadership. Kita memimpin tim 15 karyawan tanpa ilmu leadership, gimana orang bisa nurut? Betul nggak? Karena kalau mau jadi bos yang bosi banget ya susah. Orang hanya kerja karena orang takut sama kita. Tapi kalau kita leadership, orang kerja karena orang sadar bahwa orang harus kerja. Gitu. Jadi ilmu selling tadi, sales, ilmu leadership, kemudian manajemen skill, itu penting. Memanajemen, gimana kita pediri, contohnya dengan waktu yang kita punya 24/7, kita mau maksimalkan seperti apa. Kayak kita full time Oriflame, kita urus kafe, kita juga pelayanan di gereja gitu. Jadi manajemen itu penting untuk teman-teman bisa pelajari dulu skill-skillnya itu, supaya kalau bangun wirausaha semua ngerti, oh betul kata leadership, manajemen, itu akan berlaku pasti. Itu strateginya. Ya, itu tadi pertanyaan kami, beberapa penjelasan dari Kak Patricia, dan kami mengucapkan banyak-banyak terima kasih Kak telah menyempatkan waktu pertorang mewawancarai. Tuhan Yesus memberkati. God bless you juga, semangat. Terima kasih. Sama-sama. Audio Jungle.